Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perkembangan pola pikir manusia. Adapun perkembangan pola pikir manusia dari zaman ke zaman terus berubah, bahkan bertambah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama adalah rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan suatu ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di alam sekitarnya, seperti bulan, bintang, matahari, bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri atau antropontres. Rasa ingin tahu tidak dimiliki makhluk lain, seperti batu, tanah, dan udara. Air dan udara memang bergerak dari tempat ke suatu tempat lain, namun gerakan itu bukanlah atas kehendaknya sendiri, tetapi akibat dari pengaruh ilmiah yang bersifat kekal. Ciri manusia sebagai makhluk hidup. Yang pertama, organ tubuh sangat kompleks. Yang kedua, metabolisme. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Yang keempat, reproduksi. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Dan yang keenam, berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketujuh, tidak hidup lagi. Perbedaan manusia dengan makhluk lain, manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu rasa ingin tahu atau kuriositas, mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu apa yang disebut dengan daya pikir atau budidaya. Tetapi karena manusia dilengkapi dengan radar berpikir, maka manusia dengan kekuatan pikirnya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam ilmu dan teknologi itulah manusia dapat menaklukkan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh makhluk lain seperti hewan. Dengan demikian, ciri keunikan dan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah terletak pada pola pikirnya. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, yang pertama secara fisik mempunyai tubuh yang lemah. Yang kedua, akal budi dan kemauan sangat kuat, dapat menaklukkan fisiknya. Yang ketiga, mengembangkan iptek. Yang kedua, ada mitos. Perkembangan selanjutnya adalah manusia berusaha memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirnya. Rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan hanya atas dasar pengamatan maupun pengalamannya. Untuk itulah manusia mereka-reka sendiri jawaban atas keinginannya itu. Sebagai contoh, apakah pelangi itu? Karena tidak dapat menjawab, manusia mereka-reka jawaban bahwa pelangi adalah selendang bidadari. Mitos dapat diterima oleh masyarakat pada saat itu karena yang pertama, keterbatasan pengetahuan yang disebabkan oleh keterbatasan penginderaan baik langsung maupun dan alat. Yang kedua, keterbatasan penalaran manusia pada masa itu. Yang ketiga, terpenuhnya hasrat ingin tahunya. Mitos timbul karena adanya keterbatasan panca indera. Yang pertama, alat penglihatan, yang kedua, alat pendengaran, dan yang ketiga, alat penciuman dan pengecapan, yang keempat, alat perasa. Alat-alat indera tersebut berbeda-beda di antara manusia. Ada yang sangat tajam kelihatannya, ada pula yang tidak. Ada yang sangat tajam penciumannya, ada yang lemah. Akibat keterbatasan alat indera, maka mungkin saja timbul salah informasi, salah tafsir, atau salah pemikiran. Ada pula mitos antara pro dan kontra. Masyarakat dahulu dapat menerima mitos karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran, sedangkan hasrat ingin tahunya berkembang terus. Itulah sebabnya mitos merupakan jawaban yang paling memuaskan pada masa itu.